tahun anggaran 2025. Melalui forum 0,55 sampai dengan 73,05. Kemudian alokasi anggaran untuk melalui pandangan umumnya, fraksi Golkar yang diwakili Sidik Marianto menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menunjukkan komitmen yang tegas dalam merealisasikan berbagai program yang telah disepakati, terutama yang berkaitan dengan pokok pikiran atau pokir anggota dewan. Pokir dianggap sebagai wujud pertanggungjawaban moral DPRD kepada konstituen yang harus dijaga dan dilaksanakan. Fraksi Golkar mengungkapkan keprihatinan atas masih terjadinya penghapusan sejumlah usulan pokir yang telah dirumuskan dan disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Situasi tersebut dianggap bukti kurangnya profesionalisme beberapa satuan kerja dalam menjalankan amanah pembangunan. Lebih lanjut, fraksi Golkar mengingatkan bahwa setiap kesepakatan dalam perencanaan anggaran merupakan komitmen bersama yang harus diwujudkan, bukan sekedar formalitas. Jika program prioritas dan pokir diabaikan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah dan DPRD akan tergerus. Untuk itu, fraksi Golkar mendorong agar pembahasan KUPA PPAS perubahan di tingkat komisi dan badan anggaran dilaksanakan dengan keterbukaan dan kesungguhan, sehingga setiap program yang diputuskan benar-benar mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Perubahan kebijakan umum 2025 merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada perubahan rencana kerja pemerintah daerah atau untuk menyampaikan pendapat fraksi, yaitu melakukan evaluasi dan penyesuaian APBD untuk dalam menyusun rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja dari Kusuma SE ditap dan ditandatangani. Terima kasih. Tentunya karena waktu yang tidak terlalu banyak, saya hanya memberikan suatu saran, terutama dengan Pak Bupati dan para OPD, ya perlunya komitmen serius dari pemerintah daerah dalam merealisasikan program prioritas pembangunan untuk kepentingan publik, khususnya yang kami usulkan dari Pokir Dewan yang menjadi tanggung jawab moral kami kepada masyarakat sesuai sumpah dan janji yang kami ucapkan sebagai anggota DPRD. Hal ini penting kami sampaikan melalui rapat paripurna pada hari ini, sehingga tidak terjadi lagi usulan pokir kami terhapus karena kurang profesional dari satuan kerja dalam melaksanakan amanah, namun tidak amanah. Diberi amanah tapi tidak amanah. Nah, ini mohon diingatkan Pak Bupati, ya. Mengingat pokir kami sebelumnya telah jelas-jelas dirumuskan dan disepakati antara eksekutif dan legislatif dalam momen pembahasan sampai dengan persetujuan dalam rapat paripurna yang seharusnya dapat ditindaklanjuti untuk menjaga kepercayaan kepada lembaga yang berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan yang berkeadilan. Untuk itu kami berharap di bawah kepimpinan Saudara Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2025-2030 dapat meningkatkan sinergi dengan menjalin hubungan yang harmonis, sehingga program prioritas yang kami sampaikan dapat ditindaklanjuti. Untuk ke depan kami minta agar Saudara Bupati dapat memantau langsung dengan pemerintah serta memastikan agar satuan kerja yang diberi amanah untuk bertanggung jawab merealisasikan prioritas pembangunan dari usulan Pokir Dewan yang akan dilaksanakan pada perubahan APBD tahun anggaran 2025 ataupun tahun 2026. Ini saya sampaikan jelas, jarang-jarang saya ketemu Pak Bupati, ya, sampaikan Pak Bupati bagi para OPD yang memang nantinya tidak amanah. Ini mohon diberikan perhatian yang khusus gitu Pak. Jadi sehingga tidak ada hal-hal yang diributkan kembali. Karena semata-mata Dewan juga punya beban berat di lapangan. Karena reses ini adalah produknya untuk menyampung aspirasi rakyat. Reses di sini punya pembangunan jalan. Tetapi Pak Sidik dan kawan-kawan Dewan omong-omong saja, tidak pernah
realisasi. Maka harapan kami tidak ada prasangka buruk kepada OPD. Apakah dalam menentukan OPK ini akan dibicarakan kepada Bupati? Saya tidak menyebutkan periode-periode berikutnya, tapi dengan pimpinan Pak Bupati yang sekarang dengan slogan Lampung Selatan bisa, mungkin akan segala-galanya bisa menampung aspirasi kita. Dari Lampung Selatan, Marcel Delta TV melaporkan.